Teman-teman, mari kita buka halaman berapa nih? Halaman 23. Kita akan lanjutkan latihan ulangan umum bab 1. Latihan ulangan bab 1 paket 1. Buku WSPS Matematika kelas 5 ya, untuk SDMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita langsung buka halaman 23 ya teman-teman, ke soal yang C ya, soal uraian. Untuk soal-soal pilihan ganda dan isian, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Demikian juga untuk soal-soal latihan 1 sampai latihan 7 di bab 1 bisa kalian lihat di playlist ESPS Matematika kelas 5. Oke, kita ke soal yang C. Nomor 1. Ibu membeli sebuah melon yang beratnya 3,5 kg. Ibu juga membeli sebuah semangka beratnya 1/4 ya, 1/4 kg, lebih berat dari melon. Lebih berat dari melon berarti 3,5 ditambah 1/4 ya. Berapa berat buah yang dibeli ibu seluruhnya? Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Seperti ini ya teman-teman ya. Diketahui ibu membeli melon 3,5, kemudian ibu membeli semangka 1/4 lebih berat dari melon. Kemudian yang ditanyakan berat buah yang dibeli ibu seluruhnya. Untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu terlebih dahulu beratnya semangka. Beratnya semangka itu berapa? 1/4 kg lebih berat dari melon. Berarti beratnya semangka 3,5 ditambah 1/4 ya, berarti 3/4 ya. Kemudian kalau sudah tahu beratnya semangka, kita bisa hitung berat buah seluruhnya yang dibeli oleh ibu, yaitu beratnya melon ditambah beratnya semangka. 3,5 ditambah 3/4 itu ketemunya adalah 7/4 ya. Jadi berat buah yang dibeli ibu seluruhnya adalah 7,1/4 kg. Oke teman-teman, begitu ya. Cukup mudah ya untuk yang nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jumlah berat badan Citra dan Dewi adalah 47,85 kg ya. Ini beratnya 2 anak ya, atau 2 orang, Citra dan Dewi. Kemudian jika berat badan Citra itu 22,25 kg, berapa kilogram selisih berat badan mereka? Yang ditanyakan adalah selisihnya ya. Kalau yang ditanyakan selisihnya berarti kita terlebih dahulu harus cari berapa berat badannya Dewi terlebih dahulu ya. Baru setelah itu Citra dan Dewi itu selisihnya berapa ya. Selisihnya yang berat dikurangi yang ringan, atau yang besar dikurangi yang kecil ya. Oke, cara mengerjakannya adalah seperti ini. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Jumlah berat badan Citra dan Dewi itu 47,85, berat badannya Citra itu 22,25. Kemudian yang ditanyakan adalah selisih berat badan mereka. Kita cari tahu dulu berat badannya Dewi ya. Caranya adalah kita kurangi berat total dengan berat badannya Citra. 47,85 dikurangi 22,25, yaitu 25,6 kg atau 25,60 ya kilogram. Nah, setelah kita tahu berat badan Dewi, kita bisa cari selisih berat badan mereka ya. Ternyata ini lebih berat mana, Citra dan Dewi? Lebih berat si Dewi ya, Dewi 25,6 sedangkan Citra 22,25. Jadi kita kurangkan berat badan Dewi dengan berat badannya Citra. 25,60 atau 25,6 dikurangi 22,25, ketemunya adalah 3,35 kg.
Jadi selisih berat badan mereka atau berat badan Citra dan Dewi itu selisihnya adalah 3,35 kg. Ya, begitu ya teman-teman ya, cukup jelas saya kira, ini cukup mudah juga untuk dikerjakan. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Bayu pergi ke toko buku dengan membawa uang Rp25.000 ya. Kemudian dengan uang Rp25.000 itu sebanyak 1/5 bagian uangnya dibelikan pulpen ya, untuk beli pulpen. Kemudian setengah bagian dari sisanya dibelikan buku cerita. Berarti setelah beli pulpen tadi, sisanya itu dibelikan buku cerita. Setengah dari sisa itu dibelikan buku cerita. Kemudian pertanyaannya, berapa sisa uang yang dimiliki Bayu sekarang? Oke teman-teman, untuk menjawab nomor 3 seperti ini ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Uang Bayu 25.000, kemudian 1/5 uangnya dibelikan pulpen, berarti 25 dibagi 5 ya, berarti 5.000. Yang dibelikan pulpen itu 5.000. Setengah sisanya berarti setengah dari 20.000 ya, 25.000 dikurangi 5, itu dibelikan buku cerita. Nah, sisa uang Bayu sekarang itu yang ditanyakan. Oke, ini perhitungannya seperti ini. Untuk beli pulpen itu 1/5 dari 25.000, berarti Rp5.000 ya. Kemudian sisanya setelah beli pulpen itu berarti 25 dikurangi 5.000, berarti 20.000. Nah, berarti kalau setengah dari 20.000 itu dibelikan buku, berarti yang dibelikan buku itu 10.000 ya. Setengah dari 20.000 atau 20.000 dibagi 2 itu 10.000. Nah, setelah kita tahu ya yang dibelikan pulpen berapa, dibelikan buku berapa, kita bisa hitung sisa uang Bayu. Sisa uang Bayu sekarang adalah uangnya Bayu dikurangi untuk beli pulpen dan dikurangi untuk beli buku. Atau caranya yang lain adalah uangnya Bayu dikurangi harga pulpen ditambah harga buku. 25.000 dikurangi 5.000 tambah 10.000 ya, 25.000 dikurangi 15.000 ya, hasilnya adalah Rp10.000. Jadi uang Bayu sekarang adalah Rp10.000. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi sekarang Bayu punya uang Rp10.000. Selanjutnya yang nomor 4, Edo memiliki tali rafia panjangnya 3,5 meter. Kemudian tali tersebut dipotong 1/4 meter untuk mengikat koran dan 1 meter untuk mengikat mobil mainan. Berapa meter sisa tali rafia milik Edo ya? Yang ditanyakan adalah sisa rafia ya, berapa meter ya. Caranya adalah seperti ini teman-teman ya. Untuk yang nomor 4, panjang tali rafia Edo 3,5 dipotong 1/4 untuk mengikat koran dan 1 meter untuk mengikat mobil mainan. Ini kita tambahkan dulu ya, 1/4 ditambah 1 meter ya, berarti 2/4. Ini apa yang kita kurangkan dengan 2/4 ya. Kemudian sisa tali rafia Edo berarti 3,5 dikurangi 2/4 ya, kita ubah jadi pecahan biasa. 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7/2. Kemudian 2/4 itu artinya adalah 9/4. Kita samakan penyebutnya menjadi perempat, 14/4 ya, dikurangi 9/4 itu hasilnya adalah 5/4, sama dengan kalau kita ubah jadi pecahan campuran 1/4. Jadi sisa tali rafia Edo adalah 1/4 meter ya. Cukup mudah ya teman-teman ya, ini mudah semua ini ternyata. Lanjut ke soal nomor 5. Ibu memiliki 3/4 loyang kue. Kue tersebut akan dibagikan sama banyak kepada Mita, Dewi, dan Bayu. Dewi memotong kembali kue bagiannya menjadi 2 bagian sama besar dan memberikan salah satu potongan kepada Bayu. Wah, ini Bayu dapat banyak nih berarti ya. Kemudian pertanyaannya, berapa bagian kue yang dimiliki Bayu sekarang ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Yang diketahui, ibu punya 3/4 loyang kue, kemudian kuenya dibagi sama banyak kepada Mita, Dewi, dan Bayu. Berarti 3/4 dibagi 3 ya.
Kemudian setelah itu Dewi memotong kue bagiannya menjadi 2 sama besar dan memberikan 1 potongan kepada Bayu, 1 potongan dari yang dimiliki Dewi ya. Kemudian pertanyaannya berapa bagian kue milik Bayu. Nah, langkah-langkahnya 3/4 ini ya, punyanya ibu itu kita bagi dengan 3 ya, karena dibagi 3 orang, Mita, Dewi, dan Bayu ya. 3/4 dibagi 3 itu berarti 3/4 kali 1/3 ya. Ketemunya adalah 1/4 atau 3/12 itu 1/4. Kemudian jadi masing-masing anak mendapat 1/4 bagian ya. Udah sampai di sini. Kemudian kita hitung yang punyanya Dewi. Kue Dewi dipotong 2 sama besar ya. Yang 1/4 itu dibagi 2 lagi oleh Dewi ya. Berarti berapa bagiannya? 1/4 dikalikan 1/2 atau 1/8. Nah, kue Dewi diberikan kepada Bayu sebanyak 1/8 bagian ya, karena dibagi 2 dan kemudian diberikan kepada Bayu. Selanjutnya kita bisa hitung berapa bagian yang diterima oleh Bayu ya. Kue bagian milik Bayu sekarang berarti 1/4 dari awalnya tadi yang milik ibu dibagi 3, kemudian ditambah 1/8 lagi dari siapa? Dari Dewi. Berarti kita samakan penyebutnya ya, 1/4 itu menjadi 2/8 ditambah 1/8 dari yang diberi oleh Dewi ya, menjadi 3/8. Jadi kue milik Bayu sekarang adalah 3/8 bagian. Ya, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya, 3/8 ini. Jadi jawabannya adalah 3/8 bagian. Oke teman-teman, dengan demikian kita sudah selesai mengerjakan soal yang C untuk latihan ulangan bab 1 paket 1. Selesai ya bab 1 paket 1. Besok di video berikutnya kita akan kerjakan latihan ulangan bab 1 yang paket 2. Kalau udah semuanya nanti kita baru masuk ke bab 2. Oleh sebab itu subscribe channel Rifan Fajrin ya untuk mendapatkan pembahasan soal-soal yang lainnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.